Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah ini Inpari 47 sudah mulai masanya untuk dipanen, dan kita akan melihat proses pemanenan dengan combine harvester. Ini adalah salah satu teknologi terbaru di mana mengandalkan mekanisasi, alat sintan, alat mesin pertanian, dan ini juga akan menjadi salah satu di mana kita bisa menghemat waktu, menghemat biaya juga, serta akan menambah penghasilan. Nah, ini padi Inpari 47 saya yang akan dikombin, akan dipanen dengan menggunakan combine harvester atau alat pemanen. Nah, itu di sana bisa kita lihat mesin combine-nya. Nanti saya akan hitungkan kenapa bisa menjadi alat mesin pertanian yang bisa memangkas biaya produksi, kemudian waktu, dan juga menambah hasil. Tuh, itu hitungannya dari mana, nanti saya akan hitungkan kenapa bisa sampai dikatakan seperti itu. Nah, ini Inpari 47 ini sebelumnya sudah saya bahas di channel ini, channel Terasani. Dan oke, yang belum subscribe di channel ini silahkan subscribe channel kami, yaitu Teras Tani, dimana channel ini saya buat sebagai ajang silaturahmi atau ajang berkumpul pengalaman petani. Ya, Inpari 47 ini kisaran umurnya kan sudah terlihat, dan alhamdulillah ini di waktu sekarang, di musim sekarang, hamparan saya di sini tidak terkena oleh orang batang coklat. Oh, itu mesin combine harvester yang kemarin. Ternyata benar, Inpari 47 ini sangat tahan terhadap orang batang coklat. Dalam artian tahan itu bukan tidak ada populasi orang, tapi populasi orang tetap ada. Tetapi di sini tidak sampai menimbulkan overburn atau padi kita terbakar akibat serangan orang batang coklat. Ini hamparan sawah yang lain juga sudah mulai waktunya masa panen. Dan Inpari 47 tadi memang sesuai deskripsi, tahan, digunakan untuk daerah endemis kronis daerah orang batang coklat. Jadi saya bisa rekomendasikan mungkin untuk sebagian wilayah di hamparan sahabat semua, inilah hamparan atau wilayahnya endemis orang batang coklat. Nah, ini sawah tetangga saya juga kena. Ini Inpari 32 katanya. Ini rebah semua, tapi yang ini alhamdulillah koran padi kami alhamdulillah tidak rebah. Oke, nanti kita juga akan outputnya, hasilnya berapa ton dari sekian meter persegi, nanti akan saya bagikan juga berapa ton penghasilannya untuk GKP nya atau gabah kering panen. Oke, lihat ini ada beberapa karakteristik dari Inpari 47 ini. Lihat bulirnya, saya lihat kita bulirnya. Oh, bulirnya sama dengan Inpari 32, medium, kelas medium lah. Jadi bulat enggak, panjang enggak, lumayan cukup besar. Nah, nanti kita akan tahu hasilnya seperti apa. Ini kan varietas tahan orang.
juga hasilnya kan mudah-mudahan bisa tinggi. Jadi sebagai rekomendasi rotasi varietas di masa-masa MT selanjutnya. Nah, ini combine harvester. Oke, jadi ini sambil berjalan aja, nanti saya akan tampilkan juga perhitungannya di layar atau di video ini. Jadi kalau dengan combine itu tadi saya menyebutkan bahwa bisa menghemat waktu, bisa menghemat biaya, bisa menghemat juga atau menambah produksi, bukan menghemat, menambah produksi. Jadi seperti ini, misalkan hitungannya seperti ini. Ketika kita panen menggunakan tenaga seperti biasa orang, ini luasan saya sekitar 250 bata dan 350 bata, atau sekitar 600 bataan, 1 hektar kurang. Biasanya akan membutuhkan waktu 2-3 hari panen ketika menggunakan pemanen secara tradisional. Nah, tapi dengan combine ini bisa 1 hari beres dengan luas 600 bata itu. Jadi yang pertama bisa menghemat waktunya dari sana. Terus yang keduanya, dari 600 bata itu menurut perhitungan saya kehilangan hasil itu dari ketika menggunakan pemanenan dengan cara tradisional itu antara 15-20%, bahkan lebih, tergantung orang yang panennya apakah dia rapih atau tidak. Kemudian juga dari segi biaya. Nah, ini dari segi biaya mungkin yang jadi pertimbangan saya kenapa menggunakan combine harvester. Yang pertama, combine harvester ini, jadi kalau tidak menggunakan combine, misalkan dengan tradisional, di sini biaya angkutnya lumayan relatif mahal. Jadi per karung itu bisa sampai 3.000 sampai 5.000 per karung. Ini yang dekat dengan jalan utama atau dekat dengan jalan yang bisa dilalui oleh mobil pengangkut yang kecil, apalagi yang jauh bisa 10.000 sampai 20.000. Nah, untuk bayangkan saja kalau misalkan saya biasa mendapatkan 100 karung atau 120 karung lebih kali 5.000, jatuhnya berapa untuk biaya angkut saja dari hamparan sawah ini hamparan sawah ini ke jalan utama yang di seberang sana tuh ada mobil, sekitar 5.000 per karung kali 100 karung aja, berarti kan 500.000 untuk biaya angkut gitu. Tapi kan oke. Terus kemudian kalau pakai combine ini hitungannya 5.000 per bata, tapi langsung diangkut ke jalan. Jadi ada biaya untuk pemotongan biaya dari biaya angkut sendiri dari sawah ke jalan utama atau jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan itu. Terus yang selanjutnya, dari segi kehilangan hasil atau produksinya bisa bertambah itu bila menggunakan manual. Ini panen saya ini kalau yang sekitar 600 bata itu kurang lebih paling 5 ton sampai 5 ton setengah. Nah, untuk pakai combine saya pernah sampai mendapatkan 6 ton setengah, bahkan 6,8 ton. Jadi ada selisih dari kehilangan hasil. Jadi makanya saya rasa mungkin combine ini adalah salah satu petunjuk baru, rekomendasi baru untuk pemakaian panen dengan combine harvester. Nah, terus kita akan bandingkan juga ini pemanenan dengan menggunakan mesin power thresher. Power thresher itu
tidak sepenuhnya menggunakan mekanisasi, hanya pas eh, perontokannya menggunakan mekanisasi. Nah, bisa kita lihat ini ada beberapa malai yang tertinggal di rumpun. Oh, masih banyak ada malai-malai yang masih tertinggal. Nanti kita akan bandingkan dengan yang menggunakan combine, apakah sama seperti ini ataukah bersih. Jadi si power tracer ini tergantung orangnya, apakah dia orangnya rapi kerjanya atau tidak. Masih banyak sekali ya. Saya rasa ini sangat penting karena kalau kita dari tanam sampai panen itu kan memerlukan biaya yang besar, memerlukan waktu yang cukup lama untuk panen. Nah, ketika panen kita dilakukan secara acak-acakan, itu kan akan mengurangi hasil kita dari panen. Oke, kita akan lihat hasil dari combine harvest. Oh, lihat, ini adalah hasil dari combine harvester. Panennya seperti ini. Jadi ini juga tergantung operatornya. Kalau operatornya dia apik atau dia jalannya apik bersih, hasilnya juga akan memuaskan. Tapi ini saya kira combine harvesternya atau operatornya relatif apik bersih. Jadi ini hasil dari panenan, tidak ada malai yang masih tersisa di rumpun, hingga ketebalannya masih sama. Oke, nanti kita juga akan melihat cara combine harvester memanennya. Oke, ini dia sedang proses panen menggunakan combine harvester ya. Ini combine harvester ini apa, merek Inari, Bota Inari, ini buatan Surabaya katanya. Tapi lumayan persis sih kalau lihat dari hasil panennya. Hah? Itu seberapa harum ya saya itu.